Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di depan sosok yang luar biasa. Beliau adalah komisaris atau pimpinan umum dari Satukan Indonesia Media atau PT Satukan Indonesia Media. Dan kita berada di satukanindonesia.com yang merupakan sebuah channel yang luar biasa. Dan langsung aja kita tanya-tanya apa sih atau mungkin bagaimana dan juga berapa, dan nanti pokoknya Anda harus tahu kenapa sih dibangun media ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Chandra. Oke, luar biasa nih Bapak, terlihat sangat bersemangat pada hari ini. Kalau boleh tahu aktivitas Bapak dari pagi sampai malam ini apa aja nih Pak? Terima kasih Mas Chandra atas waktu dan kesempatan ini. Tentunya merupakan sebuah kehormatan dan tentunya kita bersyukur hingga saat ini satukanindonesia.com di bawah PT Satukan Indonesia Media yang mengelola media cyber satukanindonesia.com. Jadi saya Maruli Tua Silaban selaku pimpinan umum media cyber satukanindonesia.com mengapresiasi dan tentunya mempunyai aktivitas sebagai pimpinan umum dan juga sebagai komisaris pada perusahaan yang mengelola media ini. Ya, aktivitas saya, background saya adalah seorang lawyer, seorang advokat, dan juga tentunya saya mempunyai profesi sebagai kurator. Subhanallah. Ini berarti Bapak dari pagi sampai malam ini tuh sangat sibuk sekali Pak ya? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kita mempunyai aktivitas ya dari pagi sampai sore sampai malam. Banyak aktivitas-aktivitas yang sedang kita urus, sedang kita persiapkan untuk hari-hari di masa yang akan datang. Oke, Bapak Chandra mau tanya dan juga sangat penasaran sekali nih dengan satukanindonesia.com. Sejarah awal berdirinya satukanindonesia.com itu seperti apa sih Pak? Kemudian dari tahun berapa sih? Baik, terima kasih Mas Chandra. Ini pertanyaan yang baik terkait dengan sejarah berdirinya satukanindonesia.com. Jadi dari segi nama Satukan Indonesia, yaitu mempunyai semangat bagaimana dengan pemberitaan-pemberitaan yang dihasilkan oleh media ini diniatkan, diikhtiarkan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tentunya berita-berita yang dihasilkan oleh satukanindonesia.com semangatnya adalah untuk tetap mengkawal, tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semangat prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dengan pemberitaan itu kita ikhtiarkan semangat kecintaan kita terhadap Indonesia tetap terjaga, lestari adanya. Oke, untuk satukanindonesia.com ini sejak tahun berapa nih Pak berdiri Pak? Baik, jadi satukanindonesia.com perdana sekali itu mengudara itu di Desember, tanggal 31 Desember 2017. Dan secara reguler masuk ke tahun 2018, 2019, sampai ke tahun 2020, satukanindonesia.com telah terverifikasi pada Dewan Pers, baik secara administratif dan juga terverifikasi secara faktual. Ya, kita bersyukur media ini terus dan akan berusaha untuk memberitakan berita-berita yang semangatnya untuk tetap menjaga dan mengkawal persatuan Indonesia. Wah, suara luar biasa nih Bapak semangatnya ya. Oke Pak, kalau Chandra lihat ya dari satukanindonesia.com ini sungguh luar biasa, kayak semacam apa ya? Dulu ketika kita berada di zaman Majapahit ya, itu ada Mahapatih Gajah Mada yang ingin menyatukan Nusantara dengan apa ya? Semacam ingin menyatukan Nusantara, bahkan ada yang namanya Sumpah Palapa. Nah, apakah inspirasi itu dari Mahapatih Gajah Mada tersebut Bapak ingin menyatukan Nusantara melalui media atau seperti apa Pak? Tentunya salah satu yang menginspirasi kita adalah semangat Majapahit.
Dan yang kedua, kita kan sudah memasuki era digital 4.0 dan 5.0. Nah, kenapa? Ini ada sangat erat kaitannya bahwa ada adigium yang mengatakan siapa yang menguasai informasi maka ialah yang menguasai dunia. Dengan informasi yang kita sampaikan, yaitu informasi berita-berita yang semangatnya menjaga persatuan dan kesatuan, dikaitkan dengan era digitalisasi masa kini, tentunya bangsa kita ini butuh kelompok-kelompok yang militan akan persatuan dan kesatuan. Maka kami mau memasuki dan mau mengisi pemberitaan-pemberitaan yang mengkawal, yang mengikhtiarkan bagaimana terkawal dan terjaganya semangat persatuan dan kesatuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Era digitalisasi sekarang ini harus kita akui memang sulit untuk membendung, tapi dengan mendengar, melihat, membaca nama dari entitas kita, Satukan Indonesia, kita akan tersadar bahwa menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah teramat penting, dan sampai selama-lamanya, selama Nusantara masih ada, semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu mutlak dibutuhkan, dan kita ingin masuk di dalam ruang-ruang untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan melalui berita-berita yang dihasilkan oleh satukanindonesia.com. Baik, berarti untuk satukanindonesia.com ini adalah salah satu media yang independen ya, Pak? Tentunya media yang independen. Oke, kemudian kalau saya lihat dari websitenya, Pak ya, websitenya yaitu satukanindonesia.com, itu di sana ada yang namanya, maksudnya di menu-menunya itu ada berita nasional, berita internasional, politik, hukum, ekonomi, kemudian ada ragam info, ada berita daerah, dan juga ada galeri satukanindonesia.com. Nah, ini memang untuk, kalau boleh tahu, untuk wartawannya memang tersebar di seluruh Indonesia dan juga ada internasionalnya atau gimana, Pak? Boleh diceritakan sedikit, Pak? Terima kasih, Mas Chandra. Tentunya untuk mengisi dan memenuhi ikhtiar kita, namanya satukanindonesia.com yang memilih merupakan kategori media mainstream, media independen untuk memenuhi kebutuhan pasar, kebutuhan pembaca. Kita di awal ini kita membuat kategori-kategori yang masih sangat terbatas seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, terkait dengan wartawan-wartawannya, tentunya ada berbagai macam metode dan mekanisme yang kita pilih untuk bisa memenuhi kategori-kategori pemberitaan tadi, baik politik, hukum, ekonomi, ragam dan info, internasional, dan untuk kategori olahraga. Jadi ada metode-metode yang kita gunakan di dalam mengisi berita-berita terkait dengan kategori-kategori yang sudah ada di redaksi kita. Ada beberapa wartawan kita, tentunya kita secara paralel melakukan pembenahan dan tentunya untuk naik kelas menjadi media mainstream. Demikian. Apakah di satukanindonesia.com ini ada juga atau mengangkat misalkan yang potensi daerah atau mungkin tempat wisata atau gitu, ada semacam hiburan nggak, Pak? Tentunya berita hiburan. Sebagai media kita akan mengarah ke sana. Nah, memang ini masih dalam tahap proses pembenahan. Nah, kita tidak tertutup kemungkinan, karena soal hiburan kita juga perlu yang namanya hiburan, yang namanya wisata, yang namanya kuliner, pemberitaan terhadap ruang lingkup seperti itu. Ya, kita akan memasuki pemberitaan itu di masa-masa yang akan datang, walaupun saat ini belum secara rutin kita memuat berita-berita yang berita berkaitan dengan kuliner, pariwisata. Nah, tentunya untuk menjawab dan memenuhi semangat persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kaya dengan berbagai macam karakteristik dan kearifan lokal. Nah, itu salah satu bagian yang akan nanti kita akan garap. Oke. Nah, kemudian Pak, yang Chandra mau tanyakan lagi, Pak, apakah ada jangka
tujuan kedepannya ya? Apakah ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa, Pak? Baik, jadi terkait dengan jangka pendeknya tentunya kita ini kan setelah kita terverifikasi secara faktual pada Dewan Pers, nah pembenahan secara internal dan itu yang akan kita lakukan, membangun infrastruktur media kita ini di berbagai daerah dengan membentuk biro-biro dan juga ada reporter kita ataupun koresponden kita di beberapa daerah. Nah, tentunya untuk jangka panjang, jangka menengahnya kita akan secara paralel akan membenahinya dari segi kualitas dan dari segi kuantitas. Oke. Kalau untuk jangka panjangnya, Pak? Nah, untuk jangka panjangnya tentunya kita ingin media ini ada di seluruh penjuru Nusantara dan ingin bagaimana media ini menjadi media yang sumber referensi bagi masyarakat terkait dengan berita-berita terkini dan berita-berita yang menyajikan muatan-muatan persatuan dan kesatuan untuk bangsa kita. Oke, nah kalau tahu Pak, harapan Bapak kedepannya apa nih Pak? Baik, harapannya tentunya media ini menjadi media yang besar ya. Media ini menjadi media yang maju dan media yang dipercaya sebagai media yang saluran berita pemersatu bangsa Indonesia. Kalau ini berarti kantor pusatnya Pak ya? Ya, redaksi manajemen kita di sini. Oh gitu, Semarang ya. Dan teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Menteng Niaga, Blok J7, nomor 19, Cakung, Jakarta Timur. Dan untuk Anda, nggak ada salahnya segera saja buka satukanindonesia.com dan di sana sudah ada banyak berita terkait berita nasional, internasional, politik, hukum, kemudian ekonomi, dan juga berita-berita daerah yang luar biasa yang istilahnya kalau kita lihat ya dari kata-kata atau mungkin redaksinya di situ itu enak dibaca dan juga memang benar kata Bapak Maruli Tuhasilban ya. Dan di situ memang sangat fokus dengan konten-konten atau mungkin berita-berita tentang pemersatu Indonesia ya. Oke. Baik, mungkin satu lagi Pak, pertanyaan dari Chandra, harapan Bapak untuk Indonesia seperti apa Pak ke depannya Pak? Baik, harapan kami sebagai media terhadap bangsa kita adalah tentunya bangsa kita ini semakin makin maju, makin kompak, rakyatnya cinta terhadap pemimpinnya, cinta terhadap persatuan dan kesatuan. Oke, subhanallah, ternyata Bapak Maruli Tuhasilban ini ternyata luar biasa teman-teman ya. Dan beliau itu mempunyai atau sosok yang berjiwa besar, kemudian berpikir besar, dan bisa jadi atau mungkin bisa dikatakan beliau suatu ketika bisa menjadi seorang pemimpin besar karena memang mempunyai jiwa kebangsaan. Baik, sampai di sini dulu. Kita nanti atau kedepannya semoga ada konten-konten selanjutnya atau wawancara selanjutnya terkait berita-berita yang ada di Indonesia, dan harapannya adalah Indonesia semakin baik ke depannya dan semakin ada persatuan dan kesatuan seperti sila ketiga dalam Pancasila. Saya Chandra, satukanindonesia.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.